mendirikan Republik Indonesia. Kalian menyerahkan kemerdekaan ini lihat diplomasi, tuan rumah akan disunting dengan malingnya negara rumah. Aku tidak pernah mengkhianati Republik, tapi Republik yang mengkhianati cita-citanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mungkin tidak asing dengan suatu frasa yang pernah disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada HUT RI tahun 1966. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sebagai pengingat bagi kita untuk terus mengingat para pahlawan kita. Namun, siapa juga yang tidak familiar dengan suatu ungkapan sejarah ditulis oleh pemenang. Sejak lengsernya Bapak Insinyur Soekarno sebagai presiden pertama, ada satu pahlawan yang hilang dari sejarah. Cari di buku sejarah manapun, namanya tidak akan ada. Namun, namanya terukir dalam sejarah Indonesia. Ialah Bapak Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Dan inilah penampilan drama dari kami berjudul Tan Malaka, Bapak Republik yang terlupakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zikri berperan sebagai Tan Malaka. Saya Aryas, peran sebagai Soekarno. Saya Arfan berperan sebagai Bung Hatta. Saya Rafa berperan sebagai Sultan Syahrir. Saya Ishak sebagai perwira 1. Saya Fakih sebagai perwira 2. Saya sebagai pembaca puisi. Saya Fahri. Saya Naufal. Saya Rafasya. Saya Nabil. Saya Rafael. Saya Asrin. Saya Abizar. Saya Ahmad. Saya Laren. Kami sebagai grup vokal. Saya Askia sebagai narator. Kepada para hadirin, mohon untuk tidak bersuara dan nikmati pertunjukan drama dari kami. Adegan 1. Kediaman Soekarno beberapa tahun sebelum kemerdekaan. Buku berjudul Narde Republik Indonesia menuju Republik Indonesia, karya Tan Malaka tahun 1925 dapat dikatakan sebagai awal mula konsep Republik Indonesia dan sebagai inspirasi bagi Soekarno, Hatta dan pahlawan nasional dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan kita bukan sekedar kemerdekaan, tapi mendirikan Republik Indonesia, negara yang diperintah oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, saya setuju dengan hal itu, Bung. Namun, kita perlu memikirkan cara agar negara dapat berdiri. Berunding dengan Jepang merupakan suatu cara agar negara dapat berdiri. Peristiwa penculikan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pun terjadi. Terbagi menjadi golongan tua dan golongan muda yang memiliki
perbedaan pandangan dalam proses menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yang pada akhirnya golongan muda berhasil mendesak golongan tua untuk melakukan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Adegan 2. Rumah persembunyian Tan Malaka, Yogyakarta 1945. Tan Malaka, seorang buronan, pejuang, pemikir. Di saat rakyat bersorak atas proklamasi 17 Agustus, ia justru gusar. Bagi Tan, kemerdekaan sejati bukan sekedar teks di atas kertas. Mereka pikir proklamasi itu cukup. Tidak, menjajakan kembali. Kita belum siap. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Republik Indonesia menghadapi tekanan besar dari Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya di wilayah Nusantara. Untuk mengatasi konflik ini, Indonesia melakukan sejumlah perundingan diplomatik dengan Belanda, seperti perundingan Linggarjati dan perjanjian Renville. Adegan 3. Ruang rapat rahasia, pertemuan Tan Malaka dengan Soekarno dan Hatta. Kalian menyerahkan kemerdekaan ini lewat diplomasi. Belanda sebelum mencari diri di balik meja perundingan. Tuan rumah tak akan berunding dengan maling yang menjara rumahnya. Dan kau ingin kita menumpahkan darah rakyat untuk idealismemu? Jika darah itu untuk kemerdekaan sejati, maka biarlah ia mengalir. Ini bukan soalnya kemerdekaan Soekarno, tapi ini soal harga diri bangsa. Tan, kami menghargaimu, tapi rakyat lelah. Kami harus mencari jalan tengah. Jalan tengah adalah jalan setengah hati. Revolusi tak bisa dijalankan dengan kompromi. Tan Malaka memilih jalannya sendiri, menyebut Soekarno, Hatta terlalu tunduk pada Belanda karena menyetujui perundingan Linggarjati dan Renville. Tan akhirnya memimpin faksi yang dikenal sebagai Dewan Perjuangan yang menuntut kemerdekaan tanpa kompromi. Tan Malaka dianggap mengganggu stabilitas negara, menjadi buronan di negeri sendiri, dieksekusi tanpa pengadilan. Adegan 4. Kediaman Tan Malaka. Jangan bergerak. Adegan 5. Camp militer Kediri 1949. Interogasi terakhir. Maaf Tan, perintah atasan, Anda terlalu membahayakan stabilitas negara. Katakan pada sejarah, aku tidak pernah mengkhianati republik, tapi republik yang mengkhianati cita-citanya sendiri.
Ia, Tan Malaka, orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia, tapi hidupnya berakhir tragis di ujung senapan tentara Republik yang didirikannya. Tan Malaka mati tanpa makam, namun idenya hidup tentang keberanian berpikir sendiri, tentang revolusi yang tak bisa dibeli. Akhirnya diberi gelar pahlawan, tapi terlalu terlambat. 2 setel pakaian, 1000 kilometer perlawanan. Sebuah puisi untuk mengenang anak Rasat Caniago dan Rangkanyo Simabur. Tan, engkau bukan sekedar nama yang ditulis di prasasti usang. Bukan sekedar guratan pena di lembar sejarah yang mudah dibolak-balik. Engkau adalah desir angin yang mengguncang genting-genting tua, adalah getar dada yang menolak tunduk pada diplomasi setengah hati. Di pelupuk matamu, laut belum sepenuhnya beres. Di jantungmu, kemerdekaan tak boleh disuap meja perundingan. Langkahmu bagai burung yang tak sudi dijerat sangkar, bergerak melintas benua, menjejak 89.000 kilometer luka dan asa. Itu dia, lelaki yang tak berhasil meluluhkan hati Syarifah Nawawi. Dari Padang Gadang kau lahir, anak kampung yang jatuh cinta pada kata republik jauh sebelum orang lain sempat mengejanya. Dalam sunyi sel penjara, kau tetap mendengar suara laskar memanggilmu di lapangan Ikada, memisahkan kawan dan lawan dalam gelegak masa. Kau lelaki yang kerap memilih celana selutut dan topi perkebunan yang hanya membawa 2 setel pakaian, yang selalu duduk menghadap jendela karena tahu revolusi tak pernah mengetuk pintu, ia menerobos paksa. Tan, kau tak punya rumah, tak punya istri, tak punya anak yang menantimu di beranda senja. Tapi kau punya republik, kau punya jutaan anak-anak merdeka yang lahir dari denting kalimatmu. Dalam masa aksi, Narda Republik, kau simpan nyanyian sunyi, berdiri tak gentar, tak gentayangan menolak dilipat dalam catatan kaki sejarah. Tan, kau boleh gugur di selo panggung, di senyap lereng Gunung Wilis, tapi kau tak pernah benar-benar mati. Namamu berpendar di buku-buku yang dicatat diam-diam anak muda, di dada-dada yang menolak kompromi, di bait-bait puisi yang tak rela dilupakan. Oh Tan, jika negeri ini kelak kehilangan arah, biarlah langkahmu yang mengajari kami bahwa kemerdekaan tak ditawar di meja makan, tapi ditulis dengan darah, dengan sepi, dengan kesetiaan yang tak berujung. Ingatlah bahwa dari dalam kubur suara saya lebih keras dari atas bumi.